Berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran. Pada bab berpikir komputasional, kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan. Menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Apa itu berpikir komputasional? Melalui berpikir komputasional atau BK, kalian akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan seperti komputer, karena komputer adalah mesin. Kegiatan utama dalam BK ialah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam BK ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola, yang sangat mendasar dan secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. 1. Abstraksi, yaitu menyaring bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. 2. Algoritma, yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik, langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. 3. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, serta optimal dan menggunakan komputer sebagai alat bantu. 4. Pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Beberapa contoh dari masalah pencarian yang sering kalian temui ialah sebagai berikut. 1. Mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan. 2. Pakaian batik seragam kalian di lemari yang berisi semua pakaian yang kalian miliki. Mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencarian seperti Google. B. Pengurutan atau sorting. Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Urutan yang paling sederhana, misalnya, mengurutkan angka secara terurut, menaik atau menurun. Terdapat beberapa teknik algoritma untuk melakukan pengurutan seperti bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Pada unit ini hanya akan diberikan penjelasan untuk setiap 3 teknik, ialah sebagai berikut. 1. Insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Sesuai namanya, insertion sort mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. C. Tumpukan dan antrean. Kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam menyimpan dan mengeluarkan data.
Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Ada dua cara utama kita dalam melakukan penyimpanan ini. 1. Antrean. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean, sehingga objek yang pertama lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai. Layaknya sebuah antrean di loket, pintu masuk, dan lain-lain. Prinsip ini disebut prinsip first in, first out atau FIFO. Dalam sebuah antrean orang, misalnya, jelas orang yang pertama datang akan berada di depan antrean dan harus menjadi yang pertama yang mendapatkan pelayanan. 2. Tumpukan. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Misal, tumpukan piring. Dengan demikian, objek yang pertama lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga last in, first out atau LIFO. Dalam tumpukan piring, misalnya, piring pertama yang diletakkan akan berada di posisi paling bawah, dan jika kita ambil piring satu persatu dari tumpukan itu, tentunya piring yang berada di posisi paling bawah tersebut akan menjadi yang terakhir diambil. I should fuck her in the Benz.